Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Hidayah, kemudian ada Chrisel Joni Nesein. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai deteksi bakteri patogen Salmonella typhi pada sayuran mentah menggunakan metode nested polymer chain reaction. Jadi next. Nah, sebelum masuk ke materi utama, kita akan membahas dulu mengenai pendahuluan. Jadi, Salmonella type ini adalah salah satu bakteri patogen pada tubuh manusia, salmonellosis yang diakibatkan Salmonella type menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang cukup tinggi atau dikenal dengan nama demam tifoid. Next. Nah, di sini dari PCR ini ada 3 tahapan yang utama, yaitu ada denaturasi, ada annealing atau penempelan, kemudian ada pemanjangan atau elongasi. Nah, di denaturasi ini adalah perubahan modifikasi struktur secara sekunder, tersier, dan kuaternal molekul tanpa adanya pemecahan ikatan peptida. Kemudian selanjutnya itu ada annealing ya. Jadi annealing ini merupakan tahapan lanjutan terputusnya ikatan ganda DNA template menjadi rantai untai tunggal. Kemudian ada elongasi atau pemanjangan. Nah, ini itu merupakan salah satu proses pembentukan rantai DNA yang baru oleh enzim polimerase. Next. Nah ini pengertian mengenai dari PCR ini. Jadi PCR ini merupakan prosedur deteksi yang cepat dan sensitif dalam mengidentifikasi bakteri patogen yang spesifik yang mengkontaminasi bahan pangan. Contoh bahan pangan yang sering ditempati Salmonella ini adalah daging, telur, produk susu, buah-buahan, dan sayuran. Nah, itu salah satu daerah yang banyak diteliti dan diamplifikasi dengan metode PCR ini adalah daerah khas pada flagel, yaitu gen iflik. Next. Nah, untuk metode pengujian menggunakan PCR ini ada beberapa tahapan juga, yaitu ada kultur bakteri. Yang pertama itu ada kultur Salmonella. Ini diambil 1 mili stok kultur dan dimasukkan ke dalam 9 mili nutrien bot 13 gram per liter, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang dan disentrifugasi. Kemudian yang kedua itu ada bakteri Escherichia coli, diambil 1 mili stok, kemudian bakteri ini dimasukkan ke dalam 10 mili larutan 10 mili media luria bertani, kemudian diinkubasi selama 18 jam pada suhu ruang sambil dikocok atau disentrifugasi. Next. Nah, untuk metode selanjutnya itu ada isolasi DNA. Nah, jadi di isolasi DNA ini 1 mili kultur bakteri ini dimasukkan ke dalam tabung mikro, kemudian disentrifugasi kembali, kemudian ditambahkan lagi larutan buffer atau larutan penyangga sebanyak 180 mili, kemudian ditambahkan 20 mili proteinase K1 mg per mili, dan dicampurkan dan diinkubasi selama 60-90 menit pada suhu 55 derajat Celcius. Campuran ini harus dipanaskan selama 5 menit. Kemudian hasil isolasi DNA pada tahap ini selanjutnya digunakan sebagai template media PCR. Nah, ini metode amplifikasi DNA Salmonella dilakukan dengan metode NSPCR. Karena di awal juga sudah dijelaskan mengenai pengertian dari denaturasi, annealing, elongasi. Jadi di mana denaturasi ini dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit, diikuti oleh 30 siklus, yaitu 95 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian 63 derajat Celcius selama 60 detik, dan juga 72 derajat Celcius selama 60 detik. Nah, lanjut ke proses selanjutnya itu annealing atau penempelan, kemudian ada dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik dan 63 derajat Celcius selama 60 detik dan juga 72 derajat Celcius selama 60 detik. Dan elongasi juga masih sama, dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik, 63 derajat Celcius selama 60 detik, dan 72 derajat Celcius selama 60 detik. Next. Nah, jadi dari tahapan sebelumnya, kemudian karakterisasi juga. Kemudian hasil dari PCR ini dikarakterisasi dengan menggunakan
electrophoresis agaros. Tahapan pembuatan gel agarosa ini adalah pertama itu dilarutkan 1 mg agarosa dalam 50 mili larutan penyangga atau tris aksetate DTA, kemudian dipanaskan sampai mencapai suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan itu ditempatkan ke dalam cetakan hingga mengeras. Kemudian dimasukkan gel dalam sumur setiap sampel dan ditempatkan pada sistem elektroforesis. Kemudian di dalam sistem elektroforesis ini ditambahkan larutan penyangga yang TAE tadi. Kemudian elektroforesis agarosa dijalankan dengan kondisi 8 volt, 80 meter ampere, kemudian selama 45 menit. Pendarahan hasil PCR akan dilihat pada transiluminator ultraviolet. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Pertama, untuk menguji ini tahap pertama itu digunakan Salmonella typhi sebagai kontrol positif, yaitu ada S1, S2, S3, S4, dan S5. Kemudian Escherichia coli sebagai kontrol negatif. Nah, berikut ini ada hasilnya. Ada marker DNA M1, M2 dengan ukuran dari bawah ke atas secara berturut-turut itu ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, sampai 1.500 BP. Nah, lalu ini ada elektroforegram tahap kedua dari Salmonella typhi, masih sama dengan tadi, di mana Salmonella berperan sebagai kontrol positif dengan sampel S1, S2, S3, S4, dan S5, dan Escherichia coli sebagai kontrol negatif dengan sampel E1, E2, E3. Hasilnya itu ada marker DNA M1, M2 dengan ukuran masing-masing dari bawah ke atas secara berturut-turut, yaitu ada 200, 300, 400, 500, hingga mencapai 1.500 BP. Nah, kemudian dilakukan uji kontaminasi Salmonella pada sampel. Pada gambar pertama dapat kita lihat ada bermacam-macam kultur bakteri yang ada pada sayuran, seperti sayuran selada, kemangi, kol, timun, tomat, kacang panjang, terong bulat, dan toge. Kemudian pada gambar kedua, sayuran tersebut dikocok menggunakan media BPW selama kurang lebih 24 jam. Nah, tahap pertama untuk uji kontaminasi Salmonella ini adalah melakukan regenerasi bakteri yang terdapat pada sampel sayuran yang biasa kita konsumsi secara mentah, yaitu tadi ada selada, kemangi, kol, timun, tomat, kacang panjang, terong bulat, dan toge. Dilakukan di dalam kultur media BPW sambil dikocok selama kurang lebih 24 jam. Bakteri yang terdapat di supernatan nanti akan diisolasi menggunakan kit isolasi DNA. Kemudian DNA hasil isolasinya kita gunakan sebagai cetakan PCR NES dengan primer yang telah diuji spesifitasnya. Nah, berikut ini ada elektroforegram PCR tahap kedua yang kita ambil dari sampel sayuran, yaitu ada timun, kacang panjang, terong bulat, toge, tomat, kol, selada, kemangi. Nah, kemudian kita gunakan Salmonella sebagai kontrol positif dan Escherichia coli sebagai kontrol negatif. Lalu ada nukleus free water, kita gunakan sebagai belangko PCR. Nah, hasilnya ini ada marker DNA dengan ukuran dari atas ke bawah secara berturut-turut 250, 500, 750, 1000, 1500, hingga 10.000 BP. Nah, hasil PCR tadi menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi Salmonella pada tomat dan kol. Terdapat pita non-spesifik pada sampel. Hal ini kemungkinan disebabkan penempelan primer pada urutan gen yang mirip dengan gen flagellin yang ada pada mikroorganisme lain. Namun, spesifitas primer terhadap Salmonella sudah baik, ditunjukkan oleh hanya satu pita saja yang terdapat pada Salmonella sebagai kontrol positif. Selanjutnya,
pita non-spesifik pada sampel kita analisis secara bioinformatika dengan mengecek penempelan primer di mikroorganisme lain selain Salmonella, menggunakan nukleotid blast dengan memasukkan urutan primer yang digunakan untuk melihat penempelannya pada mikroorganisme yang terdapat pada database. Nukleotid blast menunjukkan bahwa dari 100 organisme, 60 diantaranya adalah berbagai galur Salmonella, dan sisanya 40 organisme lain itu antara lain ada Pseudomonas, Alteromonas, Aspergillus, dan lain sebagainya. Dari 40 organisme tersebut, tidak ada satupun yang merupakan bakteri gram negatif. Sehingga analisis ini memperkuat bahwa primer yang dipakai untuk mendeteksi kontaminasi Salmonella ini cukup spesifik. Ini ada daftar pustaka. Kami mengambil sumber dari jurnal yang ditulis oleh Idar Kusumawardani Novianti dengan judul deteksi bakteri patogen Salmonella typhi pada sayuran mentah menggunakan metode Nest polymerase chain reaction. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan atas pemaparannya. Di sini kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.